Halo teman-teman, kembali lagi di channel T Chamoy. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng atau klik subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan update video selanjutnya atau sebelumnya. Semoga teman-teman tetap semangat belajar SKB ya, demi lolos jadi abdi negara. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang tes psikotes, beberapa contoh soalnya. Kenapa ini penting? Karena beberapa perusahaan, kemudian instansi, bahkan untuk sekolah dari mulai tingkat TK hingga perguruan tinggi, ini sudah menggunakan psikotes untuk salah satu seleksinya teman-teman. Tujuannya adalah untuk mencari kandidat yang benar-benar sesuai dengan pimpinan perusahaan atau instansi tersebut. Nah, kalau untuk sekarang buat CPNS, ada beberapa kementerian yang menggunakan psikotes sebagai tes SKB atau seleksi kompetensi bidang. Di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, masih banyak lagi kementerian yang menggunakan tes psikotes sebagai salah satu seleksi untuk CPNS. Selamat belajar, semoga sukses. Soal yang pertama, mahasiswa disandingkan dengan asrama, sama dengan tentara, titik-titik-titik, A. Gardu, B. Barak, C. Penjara, D. Asrama, E. Tenda. Jawabannya adalah B. Barak. Selanjutnya, buku, lembar, sama dengan titik-titik, A. Bawang dan siung, B. Jarak dan kilometer, C. Kain dan meter, D. Telur dan butir, E. Pakaian dan kodi. Jawabannya adalah A. Bawang siung. Oke, jadi jika teman-teman bertemu dengan soal seperti nomor 1 dan 2 ini, maka itu adalah jenis soal analogi. Analogi ini berguna untuk mengetahui sejauh mana teman-teman dapat melihat kesamaan pola, menarik makna, dan fungsi kata yang diminta. Nah, dari pertanyaan ini untuk menguji kemampuan mengenali hubungan yang ada antara kata-kata dalam sepasang kata dan untuk mengenali ketika dua pasang kata yang menampilkan hubungan paralel. Jadi, tips cara menjawab soal analogi dengan cara teman-teman harus merumuskan hubungan antara kata-kata dalam pasangan kata yang diberikan dan kemudian harus mengidentifikasi pilihan jawaban yang mengandung kata-kata yang terkait satu sama lain. Soal selanjutnya, duka. Di sini ada tanda silang. A. Sedih, B. Sama, C. Gelabah, D. Senang, E. Kecewa. Jawabannya adalah D. Senang. Lanjut, dialog silang titik-titik. A. Pidato, B. Monolog, C. Maya, D. Ideal, E. Orasi. Jawabannya adalah B. Monolog. Untuk soal ini adalah termasuk ke dalam soal antonim, berarti lawan makna atau arti kata. Nah, jadi kadang-kadang kebanyakan soal ini menjebak ya teman-teman daripada sinonim, karena sebagian pilihannya jawabannya merupakan sinonim dari kata di soal tersebut. Jadi teman-teman tipsnya harus jeli dalam membaca instruksi soal dan hati-hati dan fokus kalau dalam menjawabnya. Selanjutnya, soal deret bilangan 332, 339, 348, 359. Selanjutnya tanda tanya. A. 382, B. 372, C. 374, D. 366, E. 362. Jawabannya adalah B. 372. Pembahasannya, pola penjumlahan angka pada soal itu menggunakan bilangan ganjil. Dari 332 menjadi 339 tambah 7, selanjutnya ditambah 9, selanjutnya ditambah 11, dan yang terakhir ditambah 13. Maka jawabannya adalah 372. Nah, untuk soal deret bilangan ini, teman-teman, jika menjawabnya dengan cepat dan tepat, diperlukan latihan yang rutin dan banyak membahas soal contoh-contoh deret bilangan ini ya teman-teman. Tips yang pertama yang bisa teman aplikasikan, pastikan untuk menyesuaikan angka dengan pola-pola di setiap soal. Nah, yang kedua, perhatikan selisih deret angka pada soal. Yang ketiga, pastikan pola hitungan. Kenapa? Karena di pola hitungan dalam deret angka tidak hanya pengurangan atau penambahan, tetapi juga perkalian. Dan
Kadang-kadang dalam soal deret angka ini, pola hitungan dapat juga merupakan kombinasi antara perkalian dan penambahan ataupun pengurangan, sehingga teman-teman harus teliti dalam menentukannya. Soal selanjutnya, estetika, A. Kecintaan, B. Kebaikan, C. Kecantikan, D. Keindahan, E. Kegemaran. Jawabannya adalah D. Keindahan. Imun, titik-titik, A. Suntik, B. Kebal, C. Sayuran, D. Program, E. Imunisasi. Jawabannya adalah B. Kebal. Jika teman-teman bertemu dengan soal yang dua tadi, maka ini merupakan contoh dari soal sinonim atau salah satu bentuk tes kemampuan verbal yang dikerjakan dengan menentukan bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Kemudian tes sinonim ini sering juga disebut dengan tes persamaan kata. Nah, ada beberapa jenisnya. Yang pertama sinonim mutlak, kemudian sinonim mirip, dan sinonim selingkung. Jadi tipsnya gimana agar teman-teman bisa menjawab? Teman-teman harus banyak membaca buku atau literatur yang mengandung, kemudian perbanyak pembendaharaan kosakata, dan harus mempelajari materi-materi sinonim sehingga dapat mengerjakan tes dengan sesungguhnya. Dan harus sering-sering berlatih mengerjakan soal-soal persamaan kata atau sinonim. Selanjutnya, sebuah dinding dengan panjang 8 meter dan lebar 6 cm akan dicat ulang agar terlihat lebih baru. Setiap meter kubik membutuhkan biaya 3.900. Berapa biaya keseluruhan untuk pengecatan dinding tersebut? A. Rp187.200, B. Rp198.800, C. Rp205.800, D. Rp209.200, E. Rp221.800. Jawabannya adalah A. Rp187.200. Pembahasannya, jika teman-teman menemukan jenis soal seperti di atas, yang pertama dilakukan adalah kita mengganti dulu dari sentimeter ke meter. Nah, itu dibagi 100 ya teman-teman, sentimeter ke meter. Kemudian mencari ukuran luas, yaitu panjang kali lebar. Rumusnya panjang kali lebar. Dan setelah itu baru kita kalikan 8 meter dikali 0,06 meter. Hasilnya 0,48 meter. Kenapa dikalikan 100? Karena yang kita cari adalah meter kubik. Jadi hasilnya adalah 48. Kemudian untuk mencari biayanya, kita kalikan 48 meter kubik dikali 3.900. Jawabannya adalah 187.200. Jadi dirupiahkan adalah 187.200 rupiah. Soal selanjutnya, perhatikan bilangan-bilangan di bawah ini. Kemudian tentukan bilangan yang kosong di dalam tanda kurung. 12 dalam kurung 10, 8, 13 dalam kurung titik-titik, 11, A 9, B 10, C 20, D 12, E 11. Jawabannya adalah D 12. Pembahasannya, jika teman-teman bertemu dengan jenis soal seperti ini, maka rumusnya adalah, jadi dianggap angkanya ini adalah A, B, dan C. Kemudian teman-teman bisa melakukan polanya sebagai berikut. A dalam kurung B, kemudian C sama dengan B. Maka jawabannya adalah A ditambah C dibagi 2. Jadi, di soalnya 12 dalam kurung 10, kemudian 8, jawabannya adalah 10. Nah, di sini caranya adalah 12 ditambah 8, itu tadi A ditambah C, kemudian dibagi 2. Jawabannya berarti 10. Kemudian yang ditanyakan adalah 13 titik-titik dalam kurung, kemudian 11. Kita samakan polanya A tambah C dibagi 2. Maka 13 tambah 11 adalah 24. Kemudian kita bagi 2, jawabannya adalah 12. Ini soal yang tadi adalah soal matematika berpola. Jadi tipsnya adalah perhatikan hubungan operasi matematika antara angka dalam satu bangun dan angka yang lainnya. Kemudian teman-teman pastikan operasi tersebut juga berlaku untuk angka yang lain. Dan setelah itu tentukan angka yang dimaksud, kemudian kerjakan langkah sesuai dengan cermat dan teliti. Soal selanjutnya, Andri, Suci, dan Wulan berada di sebuah toko buah.
Mereka sepakat untuk membeli buah mangga, durian, jeruk, dan apel. Andri tidak membeli buah mangga. Jika Suci membeli buah apel, maka Wulan memilih buah jeruk. Jika ada yang membeli buah durian, maka tidak ada yang membeli buah jeruk. Pada pernyataan di atas, jika Andri membeli buah jeruk dan Suci membeli buah mangga, pernyataan yang benar adalah A. Andri bisa juga membeli durian. B. Suci dan Wulan sama-sama membeli buah apel. C. Andri dan Suci bisa membeli jeruk. D. Wulan bisa membeli mangga ataupun apel. E. Hanya Suci yang bisa membeli mangga. Jawabannya adalah D. Wulan bisa membeli mangga ataupun apel. Alasannya, jadi teman-teman bisa melihat dari poin yang ada, poin 3 di atas, yang dari Andri tidak membeli buah mangga, kemudian jika Suci membeli buah apel, maka Wulan memilih buah jeruk. Yang ketiga, jika ada yang membeli buah durian, maka tidak ada yang memilih buah jeruk. Nah, teman-teman harus fokus di 3 pernyataan soal tersebut, maka teman-teman bisa menjawab dan lihat di jawabannya. Tipsnya adalah cermati dan pahami soal ceritanya, kemudian teman-teman harus fokus, konsentrasi, cermat, dan teliti saat mengerjakan. Dan teman-teman harus menentukan tanda pada kata kunci soal cerita. Kemudian permudahlah dengan membuat ilustrasi gambar atau tabel. Kemudian teman-teman harus perbanyak latihan soal agar dapat menjawab soal seperti ini dengan mudah. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang psikotes. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa belajar dengan mudah. Tunggu updatean video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.